Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah sejarah yang berbahagia. Ia adalah seorang tokoh yang dulunya terkenal sebagai Beranda Lokajaya dan kelak dipanggil Sunan Kalijaga. Adalah salah satu dari 9 wali-wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa secara pesat, bahkan meluas hingga ke penjuru Nusantara. Beliau lahir pada tahun 1450 sebagai putra dari seorang Bupati Tuban, Tumenggung Bulatikta, dengan nama asli Raden Sahid. Namun seiring perjalanan hidup, banyak masyarakat dari daerah yang berbeda yang mengenal Sunan Kalijaga dengan julukan-julukan tertentu. Beberapa di antaranya, Syekh Melaya, Lokajaya ketika di hutan Jatisari, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brangti di Pajajaran, Kidalang Kumendung di daerah Purbalingga, Kidalang Bengkok Tegal, dan Ki Unehan di Majapahit. Pada mulanya di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi jagoan ilmu silat tetapi semakin nakal. Raden Sahid mudah suka melakukan tindak kekerasan semena-mena, bertarung, dan merampok. Karena itulah Raden Sahid diusir oleh keluarga sehingga melanjutkan bertempat tinggal di hutan Jatisari dan masih merampok kalangan ningrat yang melewati jalur tersebut untuk dibagikan kepada kalangan rakyat jelata. Dari situlah julukan Lokajaya tenar dalam kurung Yudi Hadinata Sunan Kalijaga 2015. Sampai suatu ketika Raden Sahid bertemu dengan Sunan Bonang dan merampas tongkatnya yang berdaun emas. Sunan Bonang justru terharu sambil menasihati Raden Sahid yang masih muda tentang tindakannya yang seakan berniat suci tetapi dilakukan dengan cara yang kotor. Bagai wudhu menggunakan air kencing, ungkap Sunan Bonang. Maka sebelum meninggalkan Raden Sahid, dengan sedikit rasa iba Sunan Bonang pun mengubah buah kolang-kaling yang masih di pohonnya menjadi emas seluruhnya. Seketika itu juga Raden Sahid mengikuti sosok yang baru dijumpainya tersebut karena ingin berguru ilmu kesejatian kepadanya. Dengan bekal ilmu silat dan jiwa yang tangguh, Raden Sahid akhirnya mempelajari banyak ilmu dari Sunan Bonang, seperti kesenian, kebudayaan masyarakat lokal yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pranata mangsa dalam kurung pembacaan cuaca. Bahkan ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran Islam juga beliau selami sampai diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Setelah mendapatkan gelar Sunan Kalijaga, beliau disarankan oleh Sunan Bonang agar pergi haji mengunjungi Ka'bah di Mekah. Namun pada perjalanannya saat tiba di wilayah Malaka, beliau bertemu dengan guru-guru lainnya, yakni Maulana Maghribi dan Nabi Khidir. Kemudian Sunan Kalijaga disarankan untuk kembali ke Jawa dan berdakwah di sana, daripada sekadar melihat Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim secara zahir, yang justru akan rentan menjadi berhala di hati jika terus terbayang-bayang. Alangkah baiknya engkau ajarkan ilmumu kepada masyarakat di tanah Jawa. Begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti kembali ke Jawa dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah beliau dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dilakukan melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal dalam kurung local wisdom. Meski tidak hanya itu saja yang dijadikan oleh beliau sebagai media dakwah, Sunan Kalijaga juga diketahui menyumbangkan banyak ide, seperti perancangan alat-alat pertanian di masyarakat, desain corak pakaian,
permainan-permainan tradisional untuk anak-anak, pendidikan politik dan sumbangsi bentuk ketatanegaraan yang baik di kalangan elit kerajaan pada masa itu. Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, 2016. Berbagai kisah dan peninggalan sejarah, baik yang berupa manuskrip naskah serat, tembang-tembang, gubahan puitis, falsafah, rancangan beserta lakon wayang kulit, formasi alat-alat gamelan, sampai tutur cerita lisan mengenai Sunan Kalijaga, telah tersebar luas dan tidak lekang oleh waktu dari masa ke masa. Sunan Kalijaga bisa dikatakan salah satu tokoh sentral dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Pendekatannya unik. Sunan Kalijaga yang melihat keadaan masyarakat Jawa pada waktu itu, di mana masyarakatnya masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan lama, melakukan pendekatan seni dan budaya. Dia mencoba menyerap budaya dan tradisi yang sudah ada untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memasuki daerah-daerah terpencil. Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam dengan cara yang up to date, nut zaman kelakone, menurut semangat zaman. Ia mempergunakan falsafah empan papan atau local setting, di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam selapis demi selapis melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, local wisdoms, Jawa, yang waktu itu masih didominasi oleh agama Syiwa Buddha. Beliau tidak sekaligus memperkenalkan Islam secara frontal, melainkan dengan memadukan istilah-istilah Islam dengan istilah-istilah dalam agama yang masih berlaku. Hasilnya, Islam diadopsi orang Jawa secara damai, tanpa kekerasan dan perang yang memakan korban jiwa, dan harta benda serta trauma. Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah dengan style mengecam dan membuang nilai-nilai agama dan kepercayaan lama masyarakat, terutama yang sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Beliau menyusupkan nilai-nilai baru ke dalam agama, kepercayaan, tata cara, dan adat kebiasaan hidup yang sudah ada sebelumnya. Nilai-nilai lama dibungkus selapis demi selapis, digeser sedikit demi sedikit. Dengan metode dakwah yang seperti itulah, maka Nusantara, khususnya Pulau Jawa, diislamkan, sehingga sekarang menjadi negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Sebagai ulama, budayawan, dan sekaligus seniman, Sunan Kalijaga menciptakan banyak karya seni, di mana itu menggambarkan pendiriannya. Dia menciptakan dua perangkat gamelan, yang semula bernama Nagawilaga dan Guntur Madu, kemudian dikenal dengan nama Nyai Sekati, lambang dua kalimat syahadat. Wayang, yang pada zaman Majapahit dilukis di atas kertas lebar sehingga disebut wayang beber. Oleh Sunan Kalijaga dijadikan satu-satu, dibuat dari kulit kambing, yang sekarang dikenal dengan nama wayang kulit. Banyak lakon-lakon yang digubah untuk kepentingan ini. Di antaranya yang terkenal adalah lakon Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Peteruk Dadi Ratu. Banyak teori yang menyatakan mudahnya orang Jawa masuk agama Islam. Antara lain, karena Islam tidak mengenal kasta, tidak seperti agama yang mereka anut sebelumnya. Beberapa bentuk seni budaya diadopsi dan disinergikan dengan seni budaya yang berasal dan bernuansa Arab, tempat asal Islam. Pendekatan budaya yang dilakukan Enjeng Sunan Kali dalam memperkenalkan Islam ibarat menyebar biji di tanah yang subur.
Ketika masyarakat Jawa sedang mengalami zaman peralihan dari Kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak. Demikian pula dalam hal agama dan kepercayaan. Mereka menganut agama Hindu-Buddha atau Shiva-Buddha, Kapitayan, dan percaya bahkan banyak yang memuja roh-roh halus. Mereka juga sangat mempercayai hal-hal gaib dan mistis, serta mengaitkan hampir semua aspek kehidupan dengan hal tersebut. Dalam suasana kehidupan yang seperti itulah agama Islam diperkenalkan oleh para pendakwah, yang kemudian dikenal sebagai para wali, dan diberi sebutan atau nama panggilan, Sunan. Dua dari para wali itu adalah Sunan Bonang dan muridnya, Sunan Kalijaga. Mereka dikenang masyarakat sampai sekarang karena jago berdakwah menggunakan media kesenian, terutama musik tradisional gamelan beserta tembang-tembang Jawa dan wayang. Salah satu dari tembang tadi adalah sebuah tembang suluk atau tembang dakwah Islam, yang dikenal dengan 3 nama, yaitu Kidung Kawedar atau Kidung Rumekso Ingwengi, atau juga Kidung Sari Rohayu. Kepada masyarakat yang sangat mempercayai hal-hal gaib dan mistis, Sunan Kalijaga menciptakan suluk Kidung Kawedar yang didendangkan dengan irama dan gula bernuansa meditatif kontemplatif. Dikemas dan diberi sugesti sebagai mantra sakti, guna mengatasi segala problem kehidupan masyarakat sehari-hari. Beliau tidak sekaligus memperkenalkan Islam secara frontal, melainkan dengan memadukan istilah-istilah Islam dengan istilah-istilah dalam agama yang masih berlaku. Hasilnya, Islam diadopsi orang Jawa secara damai, tanpa kekerasan dan perang yang memakan korban jiwa dan harta benda serta trauma.